Di balik cadar Aisyah. Episode ke-35. Keesokan harinya. Aku merindukanmu, ucap Alfian di ujung telepon. Aku juga. Oh iya, hari ini aku akan pergi ke rumah ibu, diantar ke Ahmad. Aku akan menginap di sana beberapa hari. Baguslah. Ibu dan ayah pasti senang kamu menginap di sana. Keduanya terus berbincang, saling bertukar cerita dan mencurahkan kerinduan. Hingga setelah beberapa saat, mereka menyudahi pembicaraannya. Setelah mengucap salam, Aisyah menutup teleponnya. Dia lalu berjalan keluar kamar. Aisyah berjalan menuju dapur, melihat kedua kakaknya sedang sibuk memasak. Dia lantas bermaksud untuk membantu, namun mereka segera melarangnya. Sudah, kamu istirahat saja, ucap Lela sambil menggiring Aisyah untuk keluar dapur. Lebih baik kamu panggil Umi dan katakan jika sebentar lagi sarapan akan siap, ucap Lela lalu sambil menunjuk kamar Umi. Aisyah lalu berjalan menuju kamar ibunya. Setelah mengetuk, dia membuka pintu kamar, melihat Umi yang masih berada di atas sajadahnya. Dia lalu menghampiri sang ibu. Dengan perlahan, Aisyah duduk di samping Umi, yang terlihat khusyuk berdoa sambil memejamkan mata dan sebelah tangan yang memegang tasbih. Aisyah lalu memeluk ibunya, sambil menyandarkan kepalanya di pundak sang ibu. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Umi membuka matanya, dia lalu memegang kepala putrinya dengan lembut. Ya Allah, Engkaulah yang maha melihat isi hati manusia, termasuk itu ibuku. Jika Engkau melihat dirinya berlumur dosa, maka ampunilah dia. Jika Engkau melihatnya dalam keadaan bersedih, aku mohon gembirakanlah hatinya. Jika Engkau melihatnya dalam keadaan resah dan bimbang, hamba mohon hilangkanlah kebimbangannya. Jauhkanlah keresahannya dan permudahkanlah urusannya. Jika dia dalam keadaan lelah karena anak-anaknya, hamba mohon padamu ya Rob, sampaikanlah berita gembira padanya tentang pahala dan ganjaran yang besar telah menunggunya, ucap Aisyah sambil menitikan air matanya. Amin, jawab Umi berkali-kali, lalu mengecup kening putrinya dengan penuh kasih sayang. Aisyah mengangkat kepalanya, melihat Umi yang matanya telah berair. Umi, aku tahu kepergian Abah membuat beban Umi bertambah. Kini Umi menjadi satu-satunya tumpuan dari segala masalah dan keluh kesah kami. Tapi percayalah Umi, kami anak-anakmu tidak ingin membuatmu sedih dan gundah. Sebisa mungkin kami hanya ingin membahagiakanmu. Karena kini hanya Umilah satu-satunya sumber keberkahan kami di dunia ini. Umi tahu itu, nak. Umi tahu jika semua anak Umi tidak akan membuat Umi susah, ucapnya sambil terisak. Lalu apa yang Umi pikirkan? Umi memandang wajah Aisyah. Dia lalu menceritakan kegundahan hatinya, kegelisahan akan ketakutannya jika salah mengambil keputusan tentang ketiga saudarinya yang belum menikah. Ada beberapa lamaran untuk kedua kakakmu, juga adikmu. Umi dan kesemua kakak laki-lakimu merasa bingung untuk memilih mana yang terbaik untuk saudari-saudarimu, karena mereka menyerahkan semuanya pada kamu. Aisyah kini mengerti kegundahan hati yang tengah dirasakan sang ibunda. Umi merasa trauma atas kejadian yang telah menimpa kedua putrinya. Tak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Umi, semoga kali ini Allah memberikan jodoh yang baik untuk mereka. Aku tahu jika Umi tidak akan salah memilih. Firasat seorang ibu sangat tajam. Gunakan itu Umi, karena seorang ibu selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Di tengah seminar yang sedang berlangsung, Alfian sedikit merenung sambil memainkan ponselnya.
Melihat berulang kali pesan dari Aisyah padanya yang selalu mengingatkannya untuk tidak telat makan dan sholat, Alfian tersenyum sendiri ketika dia melihat di galeri foto-foto sang istri yang sudah amat sangat dirindukannya, walaupun baru berpisah selama 2 hari saja. Hei! Alfian kaget ketika temannya yang duduk di sebelahnya menyenggol lengannya. Dia segera menyimpan ponselnya, tidak ingin orang itu melihat foto Aisyah yang tidak mengenakan cadar. Alfian lalu melihat temannya. Dia melihatmu terus. Bayu menunjuk seseorang yang duduk cukup jauh dari mereka. Siapa? Siapa lagi kalau bukan pengagum beratmu semenjak kita kuliah? Alfian kembali menyandarkan tubuhnya, tampak tidak tertarik. Katanya dia belum menikah, ucap temannya lagi. Itu urusannya, bukan urusan kita. Bayu langsung melihat wajahnya. Itu urusanmu, karena tampaknya dia masih jatuh cinta padamu. Alfian tidak menjawab. Dia memperhatikan kembali narasumber di depannya yang sedang berbicara. Beberapa saat kemudian, jam makan siang tiba. Selesai melaksanakan sholat zuhur, Alfian berjalan menuju tempat di mana makan siang telah dihidangkan. Setelah mengambil makanan, Alfian memilih untuk duduk di meja yang kosong. Baru saja dia duduk, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Indira. Orang yang tadi dibicarakan temannya telah duduk di sampingnya. Alfian, apa kabar? Tanya Indira sambil menyimpan piring makannya di atas meja. Baik. Jawabnya melihat wajah Indira sekilas, kembali melihat makanannya di piringnya. Katanya kamu sudah menikah. Wah, selamat ya. Semoga kamu berbahagia dengan Anita. Tanya Indira berbahasa basi. Bukan Anita, aku tidak menikah dengannya. Indira terlihat kaget sejenak, namun kemudian dia tersenyum senang. Oh ya? Aku tidak percaya jika hubungan kalian tidak berlanjut sampai ke pernikahan. Indira tersenyum sendiri. Alfian tidak menjawab. Dia fokus memakan makanannya. Wanita itu pasti istimewa, ucapnya lagi sambil memainkan sendok di tangannya, melihat Alfian di sampingnya. Alfian lagi-lagi tidak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil mengiyakan perkataan Indira di dalam hatinya. Sejurus dia mengingat istrinya, membuatnya kembali merindukan Aisyah. Alfian segera menghabiskan makanannya, karena selain dia merasa risih harus makan satu meja dengan seorang wanita, dia juga ingin segera menghubungi Aisyah. Lain halnya dengan Indira yang makan dengan santai, sambil sesekali melirik Alfian di sampingnya. Dalam hati dia terus mengagumi sosok pria yang sudah sejak dulu dikaguminya. Selain ketampanannya, kini Alfian tampak sangat berkarisma dan berwibawa, semakin membuatnya terpesona. Setelah selesai makan, Alfian mengambil ponselnya, dia lalu menghubungi Aisyah. Sambil menunggu jawaban telepon istrinya, Alfian beranjak dari duduknya. Tapi dengan cepat Indira menahannya. Memegang tangannya membuat Alfian kaget dan langsung menepis tangan itu. Maaf. Indira langsung menyadari kesalahannya. Alfian sangat kesal, namun dia tidak berani melihat wajah Indira. Dia terus memalingkan wajahnya. Tanpa Alfian sadari, sambungan telepon dengan Aisyah telah tersambung. Al, apa kamu marah padaku? Kenapa dari tadi kamu tidak berani melihat wajahku? Aku rasa kita tidak ada keperluan untuk saling berbicara, kecuali masalah pekerjaan. Aku tidak ingin kita mengobrol berdua seperti ini. Kenapa? Tak salah kan kita berbicara dan saling bertanya kabar? Tidak baik menurutku. Aku lelaki yang sudah beristri, dan kamu seorang wanita lajang. Aku takut akan ada fitnah di antara kita. Indira tersenyum sinis. Pasti karena istrimu yang posesif. Dia melarangmu ngobrol dengan wanita lain. Bukan istriku, tapi agamaku. Agamaku yang melarang aku mengobrol dengan wanita lain. Jawab Alfian sambil melengos pergi meninggalkan Indira dengan kesal. Indira menatap kepergian Alfian dengan rasa sedikit kecewa dan kesal. Setelah bertahun-tahun, pria yang dicintainya itu masih tetap tidak memperdulikannya, bersikap dingin dan tidak acuh padanya. Dulu dia tahu, jika Anita lah yang membuat Alfian tidak menghiraukan dirinya dan perasaannya. Karena itu dia sangat membenci Anita. Dan sekarang setelah mendengar jika bukan Anita yang dinikahi oleh Alfian,
sudah tentu membuatnya senang. Dia merasa bahagia Alfian tidak jatuh ke pelukan wanita yang dibencinya. Namun, kini dia bertanya-tanya, siapa wanita yang berhasil merebut hati Alfian dari Anita? Sudah tentu bukan wanita sembarang. Dia pastilah wanita yang jauh lebih baik dari Anita, membuat Indira ingin mengenalnya. Sementara itu, Alfian kaget mengetahui jika teleponnya telah tersambung. Sayang? Alfian terlihat panik. Dia takut istrinya mendengar semua pembicaraannya dengan Indira. Iya, jawab Aisyah dari ujung telepon dengan santai. Maaf sayang, pasti kamu mendengar semuanya. Iya, aku mendengarnya. Cinta dan kesetiaan teruji ketika waktu dan jarak memisahkan. Dan hanya kepercayaanlah yang mampu mempertahankannya. Aku percaya penuh padamu. Hanya itu yang bisa aku katakan padamu. Bahkan jika jarak ini melemahkanmu, aku tetap percaya akan doaku yang akan senantiasa menguatkan dan mendekatkan. Aisyah melihat sang kakak yang fokus mengemudikan kendaraannya. Dia yang duduk di sampingnya terus melihat wajah Ahmad dengan lekat. Merasa dilihat terus oleh adiknya, Ahmad langsung meraba wajahnya. Takut jika ternyata ada sesuatu yang menempel, hingga membuat Aisyah terus melihat dirinya. Ada apa? Kenapa kamu melihat kakak terus? Tanya Ahmad penasaran setelah diyakininya jika tidak ada apapun di wajahnya. Aisyah tersenyum. Wajah kakak paling mirip dengan Abah. Melihat wajah kakak, serasa melihat wajah Abah. Kerinduanku pada Abah menjadi sedikit berkurang. Ahmad lantas tersenyum. Dia lalu memegang kepala adiknya, mengelusnya perlahan. Jika dengan melihat wajah kakak kerinduanmu pada Abah menjadi berkurang, maka lihatlah terus wajah kakakmu ini. Ahmad berkata sambil tersenyum. Aisyah ikut tersenyum, namun sambil menundukkan kepalanya. Tiba-tiba dia menjadi sangat sedih. Kakak, aku masih tidak percaya jika Abah sudah tidak ada, ucap Aisyah sambil menahan tangis. Ahmad langsung melihat adiknya. Abah hanya pergi duluan. Kita semua akan menyusulnya. Jika amalan kita sama, maka kelak kita akan dipertemukan lagi dengannya. Aisyah menganggukkan kepalanya. Mereka terdiam sejenak. Dik, apa Umi sudah bercerita padamu tentang lamaran pada saudari-saudari kita? Aisyah langsung mengangguk. Kakak bingung, terutama untuk menentukan calon suami untuk Siti dan Lela. Kalau untuk Maryam, kakak tidak terpikir untuk menikahkannya sekarang. Umurnya baru 17 tahun. Seperti kamu, kakak dan Umi akan menikahkannya di umur 20 tahun saja. Aisyah mengangguk setuju. Lela dan Siti menyerahkannya pada kita. Walaupun kakak sudah meminta mereka untuk memilih sendiri jodoh yang mereka inginkan, karena itu pesan Abah. Aisyah terdiam. Dia mengerti kenapa kedua kakaknya melakukan itu. Mereka tahu jika pria yang dipilihkan untuk mereka pasti sudah paling yang terbaik. Dia juga tahu jika kedua kakaknya itu tidaklah trauma dengan rumah tangga sebelumnya. Mereka sadar jika semua laki-laki tidaklah sama. Aisyah disambut bahagia oleh kedua mertuanya. Dia langsung dipeluk dengan erat oleh sang mertua. Setelah berbincang sejenak dengan ayah, Ahmad lalu pamit untuk kembali ke pondok pesantren. Ibu lalu mengajak menantunya untuk duduk, dengan sambil terus mengelus perut sang menantu yang sudah agak menonjol. Dia bertanya makanan apa yang menantunya inginkan. Ibu, aku tidak mau apa-apa, jawab Aisyah merasa sedikit terharu melihat ibu mertuanya yang amat sangat menyayanginya. Kalau aku mau sesuatu, pasti aku katakan pada ibu nanti. Iya, jangan segan-segan. Kalau mau sesuatu, langsung katakan ya. Ingat, ini juga rumahmu dan ibu adalah ibumu. Aisyah mengangguk. Ibu lalu mengantar Aisyah ke kamarnya, memintanya untuk beristirahat sementara dia akan menyiapkan makanan untuknya. Walaupun Aisyah melarangnya, namun ibu nampak bersemangat untuk memanjakan menantu kesayangannya. Aisyah duduk di atas tempat tidur. Melihat sekeliling membuatnya merindukan si empunya kamar. Apa kamu juga merindukan papamu, nak? Ucap Aisyah sambil mengelus perutnya. Tiba-tiba ponselnya berdering.
Dia langsung tersenyum senang melihat jika orang yang dirindukannya menelpon. Kami baru saja membicarakanmu, ucap Aisyah setelah menjawab salam sang suami. Kami? Kamu pasti sedang mengobrol dengan ibu. Bukan. Ayah? Bukan juga. Lalu? Alfian penasaran. Aku sedang mengobrol dengan anakku. Alfian tersenyum. Apa yang kalian obrolkan? Kami merindukanmu. Aku juga sangat merindukan kalian. Aisyah tersenyum sambil mengelus perutnya. Katakan, apa anakku nakal hari ini? Apa dia membuat ibunya kerepotan? Tidak, hari ini justru kami makan banyak. Banyak sekali. Jangan kaget ya jika pulang nanti aku sudah gendut. Alfian tertawa. Tidak, aku malah sangat ingin melihatmu gendut. Tunggulah, tidak akan lama lagi aku pasti akan gemuk, dengan perut yang buncit dan pipi yang tembem. Keduanya tertawa cekikikan. Malam hari, ibu membawakan makan malam Aisyah ke kamarnya. Kenapa ibu repot-repot? Aku akan makan bersama ibu dan ayah di bawah. Ibu lalu mengatakan jika ada keponakannya datang. Dia seorang laki-laki yang umurnya hampir sama dengan Alfian. Saudara sepupuan ini tumbuh besar bersama seperti layaknya kakak beradik. Aisyah akhirnya mengerti kenapa dia tidak bisa makan malam bersama. Ibunya tahu jika dia akan kerepotan jika harus makan dengan mengenakan cadarnya. Ibu, apa yang datang itu ke Andre? Iya, kamu tahu. Suamiku sering membicarakannya. Katanya dia sangat merindukannya karena sudah lama tidak bertemu. Ibu terdiam. Andre sekarang berbeda dengan Andre dulu. Ibu tidak menyukainya. Kenapa? Bukankah kata suamiku dia sudah menjadi orang yang sukses? Iya, dia sudah sukses sekarang. Tapi kesuksesannya membuatnya lupa diri. Aisyah terdiam. Beberapa saat kemudian, Aisyah turun ke bawah. Ibunya memintanya untuk turun karena Andre yang ingin mengenal istri Alfian. Sesampainya di bawah, dia melihat seorang laki-laki yang sebaya dengan suaminya tengah mengobrol bersama kedua mertuanya. Melihat kedatangan Aisyah, Andre tampak menahan senyumnya. Dia tampak menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi, ini istri Alfian? Andre melihat penampilan Aisyah dari bawah hingga atas. Aisyah lalu diajak duduk oleh ibu mertuanya. Aku pikir dia akan menikah dengan dokter itu. Rupanya dia kalah dan harus menikahi wanita pilihan orang tuanya. Andre terdengar mengejek. Melihat Aisyah dengan tatapan merendahkan, apalagi dengan cadar yang menutupi wajahnya. Andre merasa jika istri Alfian sangat norak dan ketinggalan zaman. Aisyah terdiam, namun berbeda dengan ibu yang nampak geram. Namun dia tidak bisa mengatakan apapun. Mereka melanjutkan perbincangan lagi. Lebih banyak Andre yang terus membanggakan diri dengan kesuksesan karirnya. Aku sudah memiliki rumah mewah di kawasan elit, juga mobil dan beberapa apartemen. Alhamdulillah, kami senang mendengarnya. Seandainya dulu Alfian mengikuti saranku untuk mengambil jurusan yang sama sepertiku, bukan dokter, dia pasti akan sesukses aku sekarang. Ibu dan ayah hanya tersenyum saja. Oh iya, apa kamu belum terpikirkan untuk menikah? Andre tertawa. Buat apa aku menikah? Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Mempunyai istri hanya akan membuat kepalaku pusing saja. Kalau soal wanita, aku bisa bergonta-ganti pacar setiap hari. Andre tertawa lepas. Ayah dan ibu saling berpandangan. Menikahlah, karena menikah itu ibadah. Tidak baik seperti ini terus. Ibadah? Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku sholat. Andre kembali tertawa. Ayah dan ibu tampak kaget. Lain halnya dengan Aisyah yang tersenyum. Allah tidak menciptakanmu hanya untuk mencari uang lalu mati. Andre yang tertawa langsung menutup mulutnya sambil melihat Aisyah. Semua yang Anda banggakan ada di dunia ini.
Padahal dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Bersambung.